akan melanjutkan tugas kita metodologi penelitian sosial, di mana kemarin kita sudah membahas dua, ada bidang politik dan bidang pemerintahan. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu bidang sosial. Di sini saya mengambil fenomena kontroversi ketidaksetaraan gender, di mana di Indonesia ini masih dibilang bahwa laki-laki ini masih di atas perempuan. Maka itu saya mengambil isu ini dengan judul ketidaksetaraan gender di dalam kehidupan sosial masyarakat di era modern. Dalam judul ini saya memiliki objek formal dengan ketidaksetaraan ini dan teori feminisme ini dan konteksnya, di mana saya bertanya-tanya apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender masih terjadi di era modern, sedang padahal prinsip-prinsip feminisme telah diterapkan untuk mendorong kesetaraan tersebut. Maka dari itu saya mengambil teori feminisme ini. Bagian feminisme ini merupakan bagian dari ideologi seluruh dunia bagaimana perempuan bisa melakukan hal sesuatu tanpa laki-laki. Dari itu bahwa feminisme adalah sebuah gerakan perempuan untuk menuntut persamaan hak sepenuhnya dan menghilangkan pandangan terhadap gender yang dimiliki. Dan itu menurut dari Neil Lino. Jadi feminisme ini sebuah pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan antar perempuan dan laki-laki, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan adanya feminisme ini, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebatas pekerjaan rumah itu. Dalam teori feminisme ini memiliki 3 konsep. Yang pertama ada konsep budaya patriarki, pendidikan, dan ekonomi. Dari pendidikan patriarki ini, bahwa di mana sistem sosial masih terjadi di mana laki-laki mendominasi daripada perempuan. Namun dengan adanya feminisme ini untuk memperjuangkan melawan adanya sistem patriarki, untuk melakukan adanya ketidaksetaraan gender. Budaya patriarki ini memang memandang wanita lemah yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah dibandingkan lelaki yang mengambil keputusan, sebagaimana sistem patriarki membuat ketidaksetaraan gender tersebut. Dalam patriarki ini memiliki 3 variabel. Yang pertama adanya dominasi laki-laki dalam sistem sosial. Ini menunjukkan bahwa laki-laki memang peran utama dalam masyarakat, seperti mengambil keputusan dan kepemimpinan, sedangkan perempuan hanya dianggap lemah. Lalu variabel kedua, ini pandangan masyarakat bahwa perempuan di bawah laki-laki. Masyarakat memandang perempuan sebagai kelas kedua yang secara status dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial. Yang ketiga ini, variabel ketiga, peran perempuan hanya sebatas doministik, yang dimana perempuan hanya ditempatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan basic yang ada di rumah, yaitu memasak, membereskan rumah, sedangkan laki-laki diberikan ruang untuk mengambil peran penting di luar, seperti keputusan publik. Pendidikan. Dan ketiga ada konsep pendidikan. Pendidikan ini dalam ketidaksetaraan gender masih ada banyak wilayah-wilayah tertentu pendidikan formal untuk perempuan masih kurang dianggap penting untuk mereka. Dalam pendidikan ini masih banyak orang tua kurang mendukung atas anaknya dalam melakukan pendidikan tinggi, hanya karena mereka mementingkan laki-laki dalam perguruan tinggi, mereka memiliki peluang dalam pekerjaan. Dengan begitu, teori feminisme ini memperjuangkan kesetaraan terhadap di pendidikan ini perempuan dan laki-laki, karena pendidikan merupakan suatu hal untuk memperlakukan perempuan agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
dalam pendidikan ini memiliki tiga teori. Yang pertama ada tiga variabel: kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan perempuan, di mana orang tua masih memprioritaskan anak laki-lakinya untuk menganyam pendidikan tinggi, sedangkan anak perempuan dianggap tidak perlu karena pasti mereka kayak berpikir ngapain dikasih sekolah tinggi-tinggi, takutnya ujung-ujungnya kerjanya hanya di dapur gitu. Kedua, variabel kedua ini pendidikan untuk laki-laki karena memiliki peluang kerja. Ada yang menganggap bahwa anak laki-laki yang layak mendapatkan pendidikan tinggi karena mereka dianggap lebih potensial dalam dunia kerja dibandingkan anak perempuan. Lalu yang ketiga ini pendidikan sebagai alat kemandirian perempuan. Pendidikan bisa menjadi jalan bagi perempuan untuk mandiri secara bahwa pendidikan sebagai alat kemandirian perempuan. Padahal kan perempuan kalau jika dikasih pendidikan tinggi pasti mereka juga pasti bisa membuat kemandirian ini secara finansial dan aktif di masyarakat, tidak hanya bertergantungan pada suami atau keluarga. Lalu yang ketiga adanya ekonomi. Dalam ekonomi perempuan masih sering didiskriminasi dalam dunia kerja seperti gaji yang rendah dan kurangnya keamanan di tempat kerja. Diskriminasi ini membuat kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, kesulitan dalam melengkapi pekerjaan dan ada di tempat kerja, sehingga laki-laki lebih diprioritaskan dalam bidang ekonomi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Feminisme ini bisa mendorong ketidaksetaraan ini dengan memberikan keadilan terhadap perempuan, di mana bisa berpartisipasi ekonomi yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga bisa bekerja sama halnya dengan laki-laki. Dalam ekonomi ini memiliki tiga variabel. Variabel pertama adalah diskriminasi perempuan dalam dunia kerja. Pasti kalau di dunia dalam kerja ini sering mendapatkan perilaku yang tidak adil, sering seperti adanya gaji rendah dan tidak adanya jaminan keamanan kerja. Meski bekerja di posisi yang sama dengan laki-laki, perempuan kayak masih dianggap kurang profesional dalam melakukan pekerjaan. Padahal kan perempuan juga bisa melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Buktinya ke dalam kepemimpinan ini bahwa presiden kelima kita itu juga adalah perempuan. Berarti kan dia juga bisa melakukan hal sama dengan laki-laki. Dengan begitu, variabel kedua ini kurangnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Karena diskriminasi ini membuat perempuan kayak jadi minder, jadi kayak malas banget dengan dimana-mana kayak menjadi kurang aktif karena kurangnya partisipasi ini, atau bahkan tidak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga, anggapan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Nah, dari sini bahwa laki-laki ini selalu ditunjukkan di mana laki-laki ini mereka hanya bisa bekerja tanpa bisa membantu istri. Laki-laki hanya bisa menghasilkan uang, nggak bisa menghasilkan uang. Nah, padahal kan perempuan juga bisa melakukan hal tersebut. Dengan adanya feminisme ini jadi bisa mendorong hal-hal tersebut dengan sehingga perempuan disampingkan dalam ekonomi ini. Perempuan kayak hanya cuma sebatas perlengkap untuk laki-laki, padahal kan tidak.